Halo teman-teman semua. Nah, kalian semua pasti tahu dong Arjuna, salah satu karakter dalam wayang sangat populer. Tapi, apa sih yang kamu tahu tentangnya? Apakah sebagai seorang pahlawan? Atau sebagai kesatria? Atau jangan-jangan kalian tahu karena ketampanannya yang memikat banyak wanita? Nah, yuk kita simak secuil kisah dari Arjuna. Kisah ini diangkat dari Kalangwan yang dikubah dari Mpu Kanwa. Sebelumnya, kalian pernah gak sih mendengar sosok Mpu Kanwa? Berbeda dengan Mpu Tantular atau Mpu Gantring yang membuat keris. Mpu Kanwa ini adalah sosok intelektual yang mengubah kisah pernikahan Arjuna dalam Arjuna Wiwaha. Dalam kisah tersebut, ada sosok Daitya atau raksasa yang akan menghancurkan surga, tempat tinggalnya para dewa. Nah, di surga ini, Dewa Indra sebagai penguasanya, dia merasa khawatir mendengar kabar itu. Sosok Daitya yang ingin menghancurkan surga itu memang sangat terkenal kuat. Dia adalah Niwata Kawaca, seorang raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh para dewa, bahkan Dewa Indra sekalipun. Dewa Indra yang menyadari bahwa tak ada satupun dewa yang mampu mengalahkannya, maka dia meminta Arjuna yang sedang bertapa yoga di Gunung Indrakila. Dewa Indra meyakini meskipun Niwata Kawaca itu tidak dapat dikalahkan oleh dewa, tapi dia bisa dikalahkan manusia. Tapi sebelum itu, Dewa Indra memastikan terlebih dahulu apakah kualitas Arjuna ini mampu menandingi kekuatan Niwata Kawaca. Mengingat Niwata Kawaca adalah Daitya yang sangat kuat. Oleh karena itu, hanya orang sucilah yang mampu mengalahkan raksasa yang jahat. Dewa Indra mencoba mengirimkan bidadari dari surga untuk menggoda Arjuna. Saat itu Arjuna sedang bertapa di Gunung Indrakila. Dewa Indra ingin melihat kesucian Arjuna dengan godaan wanita. Para bidadari pun turun dari surga untuk menari-nari di depan Arjuna, sembari mereka merayu Arjuna saat bertapa. Bukan Arjuna yang tergoda, justru para bidadari tersebu malu karena melihat kegantengannya. Para bidadari justru merasa lelah dan gagal menggoda Arjuna. Lalu mereka pun bersedih dan kembali ke surga untuk lapor ke Dewa Indra. Mendengar para bidadari sedih, Dewa Indra justru merasa senang karena Arjuna sungguh istimewa, karena dia tidak tergoda sedikitpun oleh para bidadari. Lalu karena gagal dengan godaan bidadari, Dewa Indra pun memutuskan seorang dewa menyamar menjadi orang tua yang akan memberikan banyak harta pada Arjuna. Dengan syarat, orang tua itu meminta Arjuna pergi dari Gunung Indrakila agar bisa memberikan segala kenikmatan harta dunia padanya. Arjuna pun menolak, karena tujuan dia bertapa bukan hanya untuk harta, tapi untuk mendapatkan kekuatan demi membantu saudara-saudaranya merebut kembali Astina. Karena merasa gagal, dewa yang menyamar itu lalu kembali ke surga untuk lapor pada Dewa Indra. Mendengar hal itu, Dewa Indra semakin yakin bahwa Arjuna adalah manusia yang suci dan mampu mengalahkan Niwata Kawaca. Kesohoran Arjuna yang tahan godaan terdengar sampai Niwata Kawaca. Dia mengirimkan bawahannya seorang raksasa yang menyamar menjadi babi hutan. Babi hutan itu kemudian memporak-porandakan sekitar Gunung Indrakila. Mendengar kegaduhan yang terjadi, Arjuna bergegas keluar untuk membereskan kerusuhan yang disebabkan oleh babi hutan jelmaan yang mengamuk. Saat itu juga, ternyata Siwa sedang bertapa mencoba membantu tapa Arjuna. Dewa Siwa kemudian menyamar menjadi seorang pemburu untuk membunuh babi hutan jelmaan itu. Di saat bersamaan, Arjuna dan Dewa Siwa yang sedang menyamar sama-sama melemparkan anak panahnya pada babi hutan itu. Tanpa disengaja, anak panah Arjuna dan Dewa Siwa itu menjadi satu dan mengenai babi hutan yang membuat rusuh tersebut. Karena merasa sama-sama mengenai babi hutan tersebut, Arjuna dan Dewa Siwa yang menjelma saling berselisih. Siapa yang sebenarnya membunuh babi hutan merusak itu? Mengingat Arjuna sedang bertapa untuk mencari keberkahan para dewa,
Arjuna pun tidak ambil pusing. Arjuna membiarkan Dewa Siwa yang menyamar sebagai pemburu itu adalah orang yang mengenai babi hutan tersebut. Melihat Arjuna bersikap bijak seperti itu, Dewa Siwa yang menjelma kemudian berubah ke wujud aslinya menjadi seorang dewa. Mengetahui hal itu, Arjuna langsung menyembah Dewa Siwa karena Dewa Siwa adalah dewa segala dewa. Melihat keteguhan hati Arjuna, Dewa Siwa pun lalu menghadiahinya panah Pasopati, panah yang tiada tandingannya. Setelah itu pun Dewa Siwa pergi. Tak lama berselang, ada dewa yang mendadak datang untuk memberikan undangan kepada Arjuna pergi ke surga. Undangan tersebut berbunyi bahwa Dewa Indra meminta bantuan Arjuna untuk mengalahkan raksasa. Hati Arjuna pun risau karena setelah mendapatkan senjata Pasopati, dia berencana untuk kembali kepada saudaranya yang telah dirindukan. Tapi jiwa kesatria Arjuna memaksa untuk datang membantu para dewa. Sesampainya di surga, Arjuna diminta untuk membantu dewa mengalahkan Niwata Kawaca. Tapi karena kekuatan Niwata Kawaca ini luar biasa, mereka harus menemukan terlebih dahulu kelemahannya. Mengingat semua dewa di surga tahu tujuan Niwata Kawaca ingin menghancurkan surga karena tertarik bidadari surga. Lalu Dewa Indra mengutus Praba dan Arjuna untuk menjalankan misi bersama menemukan kelemahan Niwata Kawaca. Arjuna dan Supraba pun turun ke kerajaan para raksasa untuk menemui Niwata Kawaca. Arjuna dengan kekuatannya, dia tidak bisa dilihat oleh para raksasa, sehingga hanya Supraba saja yang tampak di mata para raksasa dan Niwata Kawaca. Di hadapan Niwata Kawaca, Supraba merayu dan menggoda Niwata Kawaca untuk mengetahui kelemahannya. Karena kecantikan bidadari Supraba, Niwata Kawaca pun keceplosan mengatakan kekuatan yang diberikan Rudra itu kekuatan yang sangat luar biasa, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah di ujung lidah Niwata Kawaca itu sendiri. Setelah mendengar itu, Arjuna yang tak terlihat langsung membawa Supraba secara cepat dari Niwata Kawaca. Melihat hal itu terjadi, Niwata Kawaca sadar jika ia sudah tertipu kecantikan Supraba. Dia pun marah besar dan menyuruh semua raksasa untuk menyerang surga segera. Pertemuan antara dewa dan raksasa pun terjadi. Banyak para dewa yang mati terbunuh oleh Niwata Kawaca. Dari jauh, Arjuna sudah membidik lidah Niwata Kawaca dengan panah Pasopatinya. Kekuatan panah Pasopati pun akhirnya membunuh Niwata Kawaca dan mengalahkan para raksasa, sehingga kerajaan Indra di surga itu aman. Karena kemenangan para dewa, Indra menghadiahi Arjuna untuk menikahi 7 bidadari dan hidup di surga selama 7 hari, di mana 7 hari di surga sama dengan 7 bulan di dunia. Dan para dewa yang tewas dalam peperangan pun dihidupkan kembali dengan air amerta, air keabadian. Nah, itu tadi adalah kisah pernikahan Arjuna dengan para bidadari surga hasil gubahan Bukanwa. Jika teman-teman punya cerita menarik tentang Arjuna dan ketampanannya, mungkin kita bisa saling diskusi di kolom komentar. Terima kasih.